Bab 1016. Hari-hari berikutnya dijalani dengan tenang dan padat. Sekeluarga makan sarapan bersama setiap hari. Tracy dan Carla fokus menjalani pengobatan. Charles dan Carlos belajar secara daring dan melatih hewan peliharaan. Daniel bergegas pulang di malam hari, menemani anak-anak makan malam, lalu menemani mereka bermain. Hari demi hari berlalu. Dalam sekejap, setengah bulan pun berlalu. Kondisi Carla sudah jauh lebih baik. Wajah kecil yang awalnya kurus, akhirnya terlihat sedikit kemerahan. Nafsu makannya juga membaik. Luka tembak Paula juga sudah jauh lebih baik. Sekarang sudah bisa bergerak dengan leluasa. Tracy malah menjadi lebih kurus. Kekuatan fisiknya juga tidak sebaik dulu. Daniel bertanya pada tabib Hansen, mengapa kondisi Tracy setelah menjalani pengobatan lebih buruk dibandingkan dengan sebelum menjalani pengobatan. Tabib Hansen menjelaskan, itu karena sisa racun telah menumpuk terlalu lama. Kalau sekarang mau membersihkannya, maka harus diobati dari akarnya. Jadi, Tracy akan lebih menderita dan pengobatannya jauh lebih lama. Tapi kondisi sekarang hanyalah sebuah tahap transisi. Akan pulih setelah beberapa waktu. Meski sangat cemas, tapi Daniel tidak mengatakan apa-apa lagi. Hanya berpesan pada Tracy untuk lebih banyak beristirahat. Tracy tidak memedulikannya, tetap bersikap sangat dingin padanya. Hati Tracy dapat membedakan dengan sangat jelas. Dia mengakui perasaan dan pengorbanan pria itu terhadap anak-anak, tapi itu tidak berarti dia akan memaafkan dan menerimanya. Itu adalah dua hal yang berbeda, dan Daniel juga sangat jelas dengan hal ini. Wanita ini adalah seorang yang membedakan jasa dan dendam dengan jelas, tidak akan memaafkannya atas luka yang dibuatnya di masa lalu, hanya karena dia begitu memperhatikan anak-anak. Kalau ingin mendapatkan pengampunannya, itu membutuhkan waktu yang lama. Malam ini, setelah membujuk anak-anak tidur dan hendak kembali ke kamar untuk istirahat, Daniel melihat Naomi sedang memapah Tracy naik ke atas. Tracy punya semangat, tapi tidak punya tenaga, terlihat sangat lemah. Paula hendak bantu memapahnya saat melihatnya. Daniel menghampiri dengan cepat, langsung menggendong Tracy, naik ke atas dengan langkah lebar. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Tracy mendorongnya dengan kesal. Kalau ingin membiarkan semua orang melihat adegan ini, kamu teriak saja. Daniel memperingatkan dengan suara rendah. Kamu, meski sangat kesal, tapi Tracy tidak menolak lagi. Hanya dengan beberapa langkah, mereka tiba di kamar. Kalau membuat keributan di tangga, itu malah akan membuat orang-orang berdatangan. Tiba saatnya, kondisi akan canggung. Naomi dan Paula saling bertatapan, lalu mundur diam-diam. Daniel menggendong Tracy kembali ke kamar, meletakkannya di atas ranjang. Saat melihatnya berkeringat, dia ingin membukakan kancing bajunya. Apa yang kamu lakukan? Tracy langsung mencengkeram tangannya. Kamu harus membuka kancing kerahmu. Kalau tidak, kamu akan merasa sangat gerah dan pengap. Daniel membuka 3 kancing atas bajunya. Langsung terlihat separuh bagian payudaranya. Tapi Daniel tidak bertindak lebih jauh. Langsung pergi ke kamar mandi. Kamu keluar, suruh Naomi masuk. Saat ini, Tracy sudah sangat lelah, tidak ingin bertengkar dengan Daniel. Aku lebih memahamimu dibandingkan dia. Daniel sudah mengisi bak mandi, kembali menggendong Tracy. Apa kamu ingin aku memandikanmu? Jangan sentuh aku. Tracy menolak dan mendorongnya. Keluar, aku hanya menjagamu. Tidak akan melakukan hal yang aneh. Daniel membujuknya dengan sabar. Kamu jangan berisik. Kalau tidak, anak-anak akan cemas. Tracy tidak menolak lagi. Carla sudah hampir sembuh. Tidak boleh membuat anak-anak mencemaskannya. Dia juga harus berusaha untuk cepat sembuh. Jangan membuat mereka cemas. Daniel menggendong Tracy ke kamar mandi, lalu keluar, juga menutup pintu. Saat melihat pria itu tidak melakukan sesuatu yang tidak perlu, Tracy pun tenang, melepas pakaian, berdiri di bawah pancuran. Mandi air panas dengan seadanya, lalu keluar dengan mengenakan handuk. Daniel tidak pergi, melainkan menuangkan segelas air hangat untuknya dan meletakkannya di samping ranjang. Saat melihat Tracy keluar, dia segera menghampiri dan memapahnya ke ranjang, lalu memberikan air hangat padanya. Kebetulan Tracy merasa sangat haus, langsung menghabiskan air minum dalam beberapa tegukan, lalu masuk ke dalam selimut dan hendak tidur.
Tunggu sebentar. Bab 1017. Kamu tunggu sebentar. Daniel mengambil sehelai handuk, menyeka air di bahu, leher, dan lengannya. Lepaskan handuknya. Ada air. Kamu bisa sakit kalau tidur seperti ini. Tracy menutupi diri dengan selimut, lalu melempar handuk yang membungkus tubuhnya. Berbalik, memeluk bantal, lalu tidur. Saat melihat kondisinya yang kelelahan, Daniel sangat sedih. Dia sangat ingin memeluknya. Tapi dia tahu, sekarang masih tidak bisa. Simpul hatinya belum terbuka, tidak ingin didekati. Daniel akan menghormatinya. Daniel menutup jendela dan hendak pergi. Tapi saat melihat angin kencang di luar, takutnya malam ini akan ada badai. Sekarang racun dalam tubuh Tracy belum bersih sepenuhnya. Reaksi menggila saat mendengar suara petir mungkin masih ada. Saat memikirkan hal ini, Daniel memutuskan untuk tidak pergi dulu, tinggal di kamar dan menemaninya sebentar. Saat ini, terdengar suara ketukan pintu dari luar. Daniel cemas Tracy akan terbangun. Maka segera pergi membuka pintu. Ada apa? Mungkin ada badai petir malam ini. Aku harus masuk untuk menjaga Nona Tracy. Naomi membawa selimut dan penyuara telinga kedap suara. Serahkan saja padaku. Daniel langsung mengambil barang-barang di tangannya. Kamu pergilah jaga anak-anak. Ini, Naomi hendak bicara. Daniel sudah menutup pintu. Naomi sedikit tidak tenang. Hanya bisa menyuruh dua pengawal wanita yang bisa diandalkan berjaga di pintu. Berpesan pada mereka, kalau ada gerakan di dalam kamar, harus segera memberitahunya. Kemudian, Naomi pergi untuk mengurus masalah lain. Daniel menutup pintu dan jendela. Bersandar di sofa dengan memeluk selimut. Satu tangan menopang di dagu. Menatap Tracy dengan tenang. Mengingat kembali segala hal yang mereka alami selama beberapa tahun ini. Semuanya sangat jelas dalam benaknya. Selama 2 tahun ini, hatinya dipenuhi dengan penyesalan. Membenci diri sendiri karena tidak melindunginya dengan baik 2 tahun yang lalu. Membuatnya mengalami kejadian yang begitu tragis. Tapi sekarang sudah berbeda. Tidak peduli dengan apapun yang dipertaruhkan. Dia tetap harus melindunginya dengan baik. Tracy tidur dengan sangat gelisah. Dia memeluk bantal dengan erat. Meringkuk seperti bola. Bagaikan seekor anak kucing yang terluka. Saat membalikkan badan, selimut terjatuh. Daniel menghampiri, menyelimutinya dengan baik, lalu membelai rambutnya dengan lembut. Tiba-tiba, terdengar bunyi petir yang menggelegar. Tracy bergidik, langsung terbangun. Daniel segera memakaikan penyuara telinga kedap suara padanya. Tapi sudah terlambat. Tracy melepaskan penyuara telinga, memegang kepalanya. Meronta dengan menderita di atas ranjang. Tracy, Daniel segera memeluknya, menutupi telinganya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, jangan takut. Tracy menggigit bibir bawahnya dengan kuat, tidak berani membiarkan dirinya bersuara. Dia tidak ingin membangunkan anak-anak, mungkin karena sudah menjalani pengobatan. Kondisinya sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Atau mungkin karena kamarnya dipasang kaca kedap suara. Pintu dan jendela ditutup dengan baik, maka suara petir tidak terdengar begitu keras. Jadi, saat kambuh kali ini, reaksinya tidak sebesar dulu. Hanya saja, dia tetap merasa sangat menderita sampai berguling-guling di atas ranjang, menggigit bibir sampai terluka, darah mengalir ke selimut. Daniel sangat sedih, segera mengulurkan tangan untuk menahan giginya. Tapi, Tracy langsung menggigit tangannya dengan sangat kuat. Dengan sangat cepat, darah segar mengalir, membuat selimut yang putih menjadi merah. Astaga, otakmu sangat jernih, menggigitku dengan begitu kuat. Daniel kesakitan sampai mengerutkan kening. Tapi setidaknya Tracy tidak melukai diri sendiri lagi. Hati Daniel merasa sedikit tenang. Nona Tracy, Anda baik-baik saja kan? Nona Tracy, di luar. Paula mengetuk pintu dengan cemas. Presdir Daniel. Apakah Anda di dalam? Nona Tracy baik-baik saja kan? Kami akan masuk. Daniel baru saja mau menjawab. Paula sudah menerobos masuk. Di belakangnya juga diikuti 4 pengawal wanita. 1 pengawal membuka pintu. Kemudian, Paula dan keempat pengawal wanita melihat Daniel duduk di atas ranjang dan memeluk Tracy dengan erat. Tracy menggigit tangannya dengan kuat. Selain itu, tubuhnya tidak mengenakan apa-apa. Bab 1018. Maaf,
Maaf. Paula membawa orang keluar dengan panik, juga menutup pintu. Setelah beberapa saat, akhirnya Tracy tenang, tumbang di ranjang, lalu tertidur. Daniel melihat tangannya sendiri. Dagingnya hampir copot digigit Tracy. Darah segar membuat setengah bagian selimut menjadi merah. Melihat Tracy yang tertidur lelap di atas ranjang, dia berpikir, ia sudah merawat wanita ini, tapi wanita ini benar-benar tidak berperasaan. Namun, yang penting dia tidak melukai dirinya sendiri. Daniel berjalan ke pintu dengan menahan rasa sakit, membuka pintu dan berkata dengan suara rendah, ambilkan kotak obat. Tangan Anda. Saat melihat tangan Daniel terluka sampai seperti itu, Paula menghela napas. Cepat pergi ambil kotak obat. Paula segera memberi instruksi pada bawahan. Baik, terluka sampai seperti ini. Luka ini tidak bisa sembuh hanya dengan diberi obat. Saat ini, terdengar suara Tabib Hansen. Tabib Hansen, aku sudah mengganggu Anda. Daniel berkata dengan nada menyesal. Hanya luka kecil. Tidak apa-apa. Anda pergilah istirahat. Lukamu ini harus segera ditangani. Tabib Hansen berkata sambil mengerutkan kening. Sekarang suara petir sudah berlalu. Dia akan baik-baik saja. Kamu ikut aku ke ruang medis. Bibirnya ia gigit sampai terluka. Obati lukanya dulu. Daniel masih memikirkan Tracy. Tenang saja. Tabib Hansen melihat dengan tatapan kagum. Biarkan Amanda yang menanganinya. Kamu ikut aku. Ini. Daniel masih tidak tenang. Serahkan saja padaku. Amanda masuk dengan membawa kotak obat. Paula mengikuti di belakang untuk membantu. Daniel terpaksa mengikuti Tabib Hansen dan turun ke lantai bawah. Tabib Hansen menjahit luka Daniel. Selama dijahit, Daniel hanya mengerutkan kening. Sama sekali tidak bersuara. Apa tidak sakit? Tabib Hansen meliriknya. Masih bisa tahan. Daniel bertanya dengan suara rendah. Tabib Hansen, apa aku boleh bertanya? Sebenarnya kapan penyakit Tracy bisa sembuh total? Kalau terus menjalani pengobatan, mungkin sekitar 3 bulan. Tabib Hansen menyipitkan mata, mengoleskan obat untuknya. Pengobatannya tidak boleh terputus. Begitu terputus, maka tidak bisa sembuh lagi. Kalau begitu, Anda harus menjaga kesehatan dengan baik, kata Daniel dengan belak-belakan. Hahaha, Tabib Hansen tertawa terbahak-bahak. Dasar bocah, kamu cukup lugas. Memang benar. Daniel tersenyum malu, lalu berkata dengan emosional. Kalau Anda tidak mengalami kecelakaan 2 tahun lalu, segalanya akan berbeda. Kamu berkata seolah-olah aku adalah tokoh penting dalam semua hal ini. Tabib Hansen sangat penasaran. Ya, Daniel tersenyum pahit. Kalau dulu Anda tidak mengalami kecelakaan, pernikahan kami tidak akan dibatalkan. Dia tidak akan diantar ke Thailand. Juga tidak akan mengalami cobaan berat. Bibi Juni juga tidak akan mati. Saat mendengar ucapan ini, ekspresi Tabib Hansen menjadi serius. Mengenai masalah dulu, Amanda sudah memberitahuku. Racun Tracy kambuh di hari pernikahan. Kondisinya sangat tragis. Kemudian keluarga Wollens membatalkan pernikahan. Memaksanya pergi meninggalkan anak-anak. Kalian mengantar dia dan Bibi Juni ke negara lain. Saat berbicara sampai di sini, Tabib Hansen menghela napas dalam-dalam. Saat itu, semua orang mengira keluarga Wollens tidak manusiawi. Tapi, aku merasa sangat aneh kalau kalian benar-benar ingin memaksa Tracy pergi meninggalkan anak-anak. Itu bisa dilakukan dari awal. Untuk apa berpura-pura mengadakan pernikahan? Membuat semua orang tahu. Tapi, Tracy dan Bibi Juni sudah diantar pergi. Aku sungguh tidak mengerti. Kemudian dalam pernikahan yang disiarkan oleh berita, pengantin wanitanya berubah menjadi wanita yang lain. Hal itu membuktikan ketidakmanusiawian keluarga Wollens. Karena itu, setelah sadar, aku segera membawa Amanda dan Dixon pergi. Saat itu, aku merasa keluarga Wollens sangat mengerikan, tidak ingin punya hubungan apapun dengan kalian. Kemudian kamu pergi mencariku. Aku juga tidak peduli padamu. Sampai saat pemuda itu mencariku lagi dan memperlihatkan sebuah video, memberitahuku bahwa Tracy masih hidup. Barulah aku goyah. Tapi, interaksi selama beberapa waktu ini membuatku memiliki pemahaman yang baru tentangmu. Aku merasa, kamu bukan orang yang tidak berperasaan. Bab 1019.
Ada banyak hal yang kalau dijelaskan, itu malah seperti sedang mencari alasan untuk diri sendiri. Daniel tersenyum pahit. Jadi, aku tidak pernah suka menjelaskan. Aku selalu merasa, orang yang mengerti, akan mengerti dengan sendirinya. Mungkin karena seperti itu, barulah bisa menimbulkan lebih banyak kesalahpahaman. Dulu ada orang yang menggunakan obat penawar untuk memaksamu mengirimnya pergi. Tabib Hansen kira-kira bisa menebak kejadian yang sebenarnya. Ya, Daniel mengangguk. Tapi itu tidak penting. Pada dasarnya, akulah yang salah. Aku tidak mengendalikan situasi dengan baik, menyebabkan hasil yang begitu buruk. Seperti dugaanku, Tabib Hansen menganalisis dari sudut pandang medis. Berdasarkan logika, kalau dulu dia pergi dalam keadaan seperti itu, ia pasti mati, kecuali ada obat penawar. Tapi aku juga tidak mengerti. Berhubung sudah ada obat penawar, kenapa ada gejala sisa yang begitu parah? Terjadi sesuatu saat obat penawarnya tersisa 1 botol terakhir. Daniel menjawab dengan sederhana. Hari itu, terjadi masalah pada Bibi Juni. Dia juga dipermalukan di tengah badai petir, hampir mati. Di saat krisis, kakaknya datang menolongnya, membawanya pulang ke keluarga Mor. Petik 2. Aku sudah mengerti. Tabib Hansen menghela napas dalam-dalam. Nasib mempermainkan orang. Aku berutang terlalu banyak padanya. Sekarang aku hanya berharap dia bisa cepat sembuh. Saat Daniel berbicara, ada seekor serangga terbang di depan matanya. Dia mengayunkan tangan untuk mengusir serangga, tidak memedulikannya. Ada apa dengan matamu? Sepertinya Tabib Hansen menyadari sesuatu yang aneh. Aduh, aku lupa memakai kacamata. Tidak bisa melihat dengan jelas. Aku akan memeriksamu besok. Tidak apa-apa. Hanya ada seekor serangga terbang. Daniel tidak merasakan apa-apa. Mataku sangat baik. Tidak, aku selalu merasa ada yang aneh. Petik 2. Tabib Hansen sedang berbicara. Amanda berjalan masuk. Guru, luka Nona Tracy sudah diobati. Aku sudah menyuapinya sebotol obat sesuai dengan pesan Anda. Seharusnya dia bisa tidur nyenyak malam ini. Baik, Tabib Hansen mengangguk. Aku juga harus pergi beristirahat. Tubuh yang tua ini tidak tahan bergadang. Daniel memapahnya berdiri. Kamu juga istirahatlah lebih awal. Tabib Hansen melambaikan tangan padanya. Kalau lain kali dia menggigit lagi, kamu masukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Tidak harus menggigit orang. Dasar bodoh. Aku tahu. Saat melihat punggung Tabib Hansen, Daniel merasa orang tua itu bukan hanya seorang dokter jenius, tetapi juga memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Ada banyak hal yang bisa dia lihat dengan jelas tanpa harus dikatakan. Mungkin, dia bisa menjadi kunci pendamai antara keluarga Moore dan keluarga Wollens. Tuan, Anda baik-baik saja kan? Saat turun dari lantai atas, Bibi Riana melihat Daniel, bertanya dengan penuh perhatian, bagaimana dengan lukamu? Coba aku lihat, luka kecil. Tidak apa-apa. Daniel menyembunyikan tangannya di belakang. Bagaimana bisa tidak apa-apa? Tadi aku naik ke atas untuk beres-beres. Ada begitu banyak darah di selimut. Petik 2. Saat bicara, suara Bibi Riana tercekat. Sungguh tidak apa-apa. Hanya luka kecil. Daniel takut dia akan menangis. Sudah. Bibi cepat pergi istirahat. Besok Bibi masih harus membuat sarapan untuk anak-anak. Baiklah, lagi pula. Tabib Hansen sudah memeriksanya. Seharusnya tidak akan ada masalah besar. Tapi kelak Anda harus menjaga diri sendiri dengan baik. Jangan sampai terluka. Kalau tidak, Tuan Besar akan sedih. Dia selalu menanyakan kondisi kalian padaku setiap hari. Bibi Riana bicara sampai keceplosan. Astaga, sudah begitu malam. Aku akan pergi tidur. Lalu dia menutupi mulutnya. Pergi seperti melarikan diri. Haha, Daniel tertawa sambil menggeleng-geleng. Dulu dia, dingin dan tidak berperasaan. Selalu merasa semua hal itu sangat membosankan dan tidak menarik. Tapi sekarang, dia merasa orang dan hal-hal di sekitarnya memiliki sisi yang menggemaskan. Contohnya Tabib Hansen, Bibi Riana, juga Tuan Besar yang tidak bisa melepaskan, meski sudah begitu tua. Saat sedang berpikir, ponsel Daniel berdering. Kebetulan itu telepon dari Tuan Besar. Dia terdiam. Bibi Riana sungguh sangat cepat.
Dia segera kembali ke kamarnya untuk menjawab telepon. Halo. Bab 1020. Bagaimana dengan lukamu? Apa parah? Tuan Besar langsung bertanya. Kakek sungguh cepat. Daniel mencibir. Aku selalu merasa, bagaimana bisa Bibi Riana yang acuh tak acuh bisa datang ke sini untuk membuatkan sarapan bagi anak-anak. Ternyata kakek yang mengutusnya. Hari itu, Daniel berkata pada Tracy, dialah yang meminta Bibi Riana datang. Sebenarnya Bibi Riana sendiri yang datang dengan membawa beberapa pelayan. Bilang bahwa takut anak-anak tidak makan dengan baik. Jadi mereka datang untuk menjaga mereka. Kemudian, Carlos langsung membiarkan Bibi Riana tinggal. Saat itu, Daniel masih mendidik Carlos bahwa harus bertanya pada Mami dulu. Biar bagaimanapun, di sini adalah rumah Mami. Tapi Carlos bilang, di sini juga rumahnya dan dia ingin makan masakan Nenek Riana. Daniel pun tidak menentangnya. Dia berkata seperti itu pada Tracy. Murni karena takut Tracy akan tidak senang. Maka dia sendiri yang memikul semua tanggung jawab itu. Kalau Tracy mau marah, maka marah saja padanya. Namun, Tracy juga tidak akan mencurigai Bibi Riana. Juga tidak akan menyalahkan Carlos dan Naomi. Aku hanya mengkhawatirkan anak-anak, Tuan Besar berkata dengan dingin. Mengenai kamu si bocah tengik. Aku tidak peduli. Oke, kalau begitu, istirahatlah lebih awal. Daniel hendak menutup telepon. Apa yang kamu lakukan? Kamu masih belum menjawab pertanyaanku. Tuan Besar berteriak dengan tegas. Aku masih bisa beradu mulut dengan kakek. Masih bisa separah apa? Daniel balik bertanya. Sebaliknya, sudah begitu malam. Kakek malah belum tidur. Bagaimana kalau sakit lagi? Masih ingin bertemu dengan Cicit atau tidak? Mulutmu benar-benar busuk. Kelihatannya lukamu sungguh tidak parah. Tuan Besar berkata dengan marah. Sudah, aku tidak akan peduli padamu lagi. Daniel baru saja hendak mengatakan, selamat malam. Tiba-tiba terdengar suara duk di ujung telepon. Dia segera bertanya, suara apa itu? Suara telepon seolah-olah tiba-tiba berhenti. Sepertinya lubang suara ditutupi seseorang. Beberapa detik kemudian, Tuan Besar berkata, tidak apa-apa, gelasku terjatuh. Sudah dulu. Kemudian, Tuan Besar menutup telepon. Daniel memegang ponsel, merasa ada yang tidak beres. Dia menelepon Sanjaya. Tuan Besar baik-baik saja kan? Tidak apa-apa. Sudah tua. Tangan mudah gemetar. Tidak stabil memegang barang. Terjatuh ke lantai. Sanjaya berkata sambil tersenyum. Aku berdiri di sampingnya. Tenang saja Tuan. Baguslah kalau tidak apa-apa. Daniel pun tenang. Menutup telepon. Menyalakan komputer dan mulai bekerja. Sebenarnya dia sangat lelah beberapa waktu ini. Dia sangat sibuk di kantor di siang hari. Malam hari. Setelah menemani anak-anak, dia masih terus bekerja setelah kembali ke kamar. Hanya saja, di hadapan orang-orang, dia selalu berpura-pura terlihat santai. Setelah skandal Devina terungkap di internet, hal itu berdampak sangat buruk terhadap grup Wollens. Selama setengah bulan ini, saham grup Wollens anjlok dengan sangat tragis. Daniel menghabiskan banyak uang untuk menutupi berita itu, tapi masalah itu sudah tersebar. Sekarang, dia harus memberikan sebuah pertanggungjawaban pada publik dan pihak yang terkait, barulah bisa mempertahankan grup Skywell dan menstabilkan grup Wollens. Jadi, dia membuat sebuah keputusan yang sangat ekstrim. Besok akan dilaksanakan. Dia tidak berharap ada masalah yang muncul lagi di saat seperti ini. Setelah berpikir, Daniel masih merasa tidak tenang. Demi berjaga-jaga, dia menelepon Rian. Kamu segera bawa beberapa orang yang lebih cerdas untuk menyelinap ke tempat Tuan Besar. Cari tahu situasi. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan, segera hubungi aku. Baik. Rian segera melaksanakan. Setelah menutup telepon, Daniel memanggil Thomas, memberi instruksi, periksa. Apa ada masalah di tempat Linda? Ada, lagi. Bawa beberapa orang untuk berpatroli di sekitar. Kalau ada orang yang mencurigakan, langsung tangkap. Baik, setelah semuanya diatur dengan baik, barulah Daniel tenang, dan lanjut bekerja. Dia berharap bisa menangani kekacauan ini secepat mungkin. Setidaknya sebelum Lorenzo bereaksi, dia harus segera pulih.
lalu mencari waktu untuk berbicara baik-baik dengan kakak ipar yang psikopat itu. チャンネル